Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang diskusi kelompok kami, yaitu sistem keuangan, dengan anggota Widayanti NPM 1910103090, Dani Nur Hidayat NPM 1910103082, dan Fani Rohma NPM 1910103090. Berikut materi yang akan kami paparkan, yaitu ada pengertian, fungsi, mekanisme, dan studi kasus dari sistem keuangan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian menurut IMF tahun 2004, sistem keuangan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unit institusional dan pasar yang berinteraksi dengan cara tertentu untuk memobilisasi dana guna memenuhi kebutuhan berinvestasi dan menyediakan fasilitas termasuk sistem pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersil. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Pengertian menurut Bank Indonesia, sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pertumbuhan perekonomian. Fungsi sistem keuangan. Sistem keuangan memiliki 7 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi tabungan. Fungsi tabungan ini merupakan suatu sistem keuangan yang dapat menyediakan bentuk-bentuk aset keuangan dengan mekanisme tabungan. Tabungan dalam bentuk aset keuangan tersebut dapat digunakan untuk membiayai investasi yang kemudian akan meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk aset keuangan tersebut antara lain obligasi, saham preferen, dan aset keuangan lain dengan instrumen utang dan dengan resiko rendah. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kekayaan. Selain memberikan fungsi tabungan, aset keuangan yang diperdagangkan di pasar keuangan juga memiliki fungsi kekayaan. Masyarakat dapat memilih bentuk-bentuk aset keuangan untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset yang relatif likuid. Dengan sistem keuangan yang baik, masyarakat dapat mempertahankan nilai kekayaannya sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Dengan fungsi ini, maka sistem keuangan dikatakan dapat memberi fungsi kekayaan. Karena fungsi ini, masyarakat dapat memiliki pilihan untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk fisik maupun bentuk aset. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi likuiditas. Berkaitan dengan fungsi kekayaan, kekayaan yang disimpan dalam bentuk aset keuangan akan relatif mudah untuk dikonversikan ke dalam bentuk tunai atau kas. Dengan demikian, sistem keuangan memberikan likuiditas bagi penabung atau pemilik kekayaan dengan bentuk aset keuangan yang sedang membutuhkan uang tunai. Di era sekarang ini, masyarakat lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada uang dalam bentuk tunai, dan dengan perkembangan teknologi, simpanan di bank memiliki likuiditas sempurna mendekati uang kas. Yang keempat yaitu fungsi kredit. Kredit merupakan pinjaman yang harus dikembalikan beserta bunganya. Bagi pengusaha, pasar keuangan merupakan lembaga yang dapat menyediakan kredit untuk investasi yang mereka butuhkan. Kredit ini tidak saja terbatas untuk investasi, tetapi pasar keuangan juga bisa memberikan kredit untuk keperluan konsumsi. Kemudian yang kelima yaitu fungsi pembayaran. Proses pembayaran dari transaksi barang dan jasa juga disediakan oleh sistem keuangan. Instrumen yang bisa digunakan untuk fungsi pembayaran ini antara lain adalah cek, kartu kredit, giro, kartu debit, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam yaitu fungsi resiko. Dengan seiring berkembangnya inovasi keuangan, pasar keuangan juga mampu memberi fungsi proteksi, baik berupa proteksi resiko jiwa
resiko kesehatan, resiko penghasilan atau kerugian, dan lain-lain. Tidak hanya untuk keperluan perorangan, tapi juga untuk semua unit usaha termasuk lembaga pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada fungsi kebijakan. Pasar keuangan pada dekade terakhir ini telah menjadi salah satu alat utama bagi otoritas untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi, misalnya dengan mempengaruhi tingkat bunga dan rencana belanja dan pinjaman masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan kerja, produksi, dan harga. Pasar keuangan terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Pasar modal memperdagangkan aset keuangan jangka panjang, misalnya saham, obligasi, sementara pasar uang memperdagangkan aset keuangan jangka pendek, yaitu aset keuangan dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Pihak yang kelebihan dana dapat menawarkan dana ke pasar keuangan. Jika mereka menginginkan aset keuangan jangka panjang, maka mereka dapat menawarkan ke pasar modal. Sementara jika mereka menginginkan aset keuangan jangka pendek, mereka dapat menawarkan di pasar uang. Untuk karena ada tabel, yaitu pasar uang yang yaitu terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Pasar modal lebih difungsikan untuk aset dana jangka panjang, sedangkan pasar uang lebih untuk aset dana jangka pendek. Nah, pihak yang butuh dana itu menerbitkan aset keuangan baik ke pasar modal maupun ke pasar uang, tergantung menginginkan jangka panjang atau jangka pendek. Sedangkan pihak yang kelebihan dana itu memberikan dananya ke pasar keuangan, baik ke pasar modal ataupun pasar uang, yang nantinya dana tersebut digunakan oleh pihak yang butuh dana. Selanjutnya studi kasus. Kami di sini mengambil studi kasus PT Bank Oke Indonesia Terbuka atau Oke Bank. Oke Bank sebagai salah satu perusahaan swasta dalam bidang jasa perbankan yang berdiri sejak tahun 1980 setelah bekerja sama dengan Kodemi selama 2 tahun. Dalam mewujudkan visi untuk menjadi bank terbaik dalam memprioritaskan pelayanan prima, perusahaan ini memprioritaskan kualitas dan proses pengembangan sumber daya manusia dalam segala bidang untuk mempertahankan mutu dan pelayanan yang diberikan kepada para konsumen. Hal tersebut sejalan dalam misinya untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan layanan terbaik. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, Oke Bank memiliki urgensi untuk menggunakan RMS karena adanya regulasi akan refreshment of knowledge terkait internal audit management dan hal lainnya bagi seluruh karyawan perusahaan sekali dalam kurun 1 tahun. Tiap bulannya Oke Bank selalu mengadakan monthly test bagi frontliner. Sulitnya menggunakan training dan monthly test bagi seluruh karyawan yang tersebar di berbagai cabang di Indonesia. Solusi dari studi kasus Oke Bank. Sebelum pandemi, setiap tahunnya Oke Bank akan mengadakan pelatihan offline bagi seluruh karyawannya dalam memenuhi peraturan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam melakukan pelatihan tersebut, perusahaan akan menganggarkan secara khusus untuk mengumpulkan seluruh karyawan dari berbagai cabang di Indonesia. Memakan biaya yang tidak sedikit. Adanya LMS Kodemi tentu sangat membantu perusahaan dalam mengakomodasi kebutuhan untuk memberikan pelatihan secara meluas dan menjangkau seluruh karyawan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tanpa harus melakukan training secara konvensional. Perusahaan tentu tetap dapat mempertahankan kompetensi seluruh karyawannya. Hasil dari studi kasus kita itu setelah 2 tahun mengimplementasi LMS Kodemi, peningkatan efektivitas dan efisiensi biaya telah dialami Oke Bank. Hanya dalam kurun waktu singkat tersebut, efisiensi biaya telah mencapai nilai 60% dibandingkan sebelum menggunakan LMS Kodemi. Nilai tersebut dapat dicapai karena adanya pemanfaatan pelatihan dan asesmen berbasis online secara optimal. LMS Kodemi turut menjawab kebutuhan perusahaan dalam menghadapi berbagai kondisi selama pandemi. Adanya pembatasan mobilitas di berbagai wilayah
tentu menuntut segala aktivitas untuk sepenuhnya dilakukan secara online dengan berbagai fitur yang disediakan demi berbagai tantangan dan yang dialami Bank dapat diatasi dengan lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin sedikit memberikan tanggapan atas presentasi yang telah kami berikan, bisa didiskusikan di forum diskusi. Terima kasih.